Kalau kita hanya mengandalkan APBD kabupaten memperbaiki jalan kabupaten, saya yakin juga tidak akan cukup itu. Tapi penggunaan pajak kendaraan bermotornya tidak sepenuhnya untuk jalan juga, tapi juga digunakan untuk kepentingan lainnya. Di depan rumah saya sendiri, di Ngawi sana itu, sampai sekarang jalan usia dari saya kecil sampai sekarang ini sudah setengah abad ini ya. Ini belum ada paving satu aja di depan rumah, belum ada. Waduh. Nanti pemerintah akan melakukan evaluasi mana-mana yang menjadi prioritas, kemudian yang perlu dibiayai lebih dahulu. Karena memang kalau kita bicara usulan banyak sekali usulannya. Dan pasti tidak akan cukup gitu loh. Karena itu pasti dia akan dipilih skala prioritasnya. Kenapa kamu itu? Encok ta? Kurang tak kemarin larinya 5K itu? Kurang olahraga iki. Ini bukan masalah kurang olahraganya. Jalannya itu lo kurang gizi. Sama kayak saya. Lagi mana? Saya tiap hari itu perang lo nya. Perang? Iya. Perang di medan perang, di jalan atau di kamar? Dua-duanya nya. Kebanyakan perang ya. Iya gimana nya? Saya nggak perang tiap hari. Saya di jalan itu perang sama jalan, menghindari lubang-lubang yang bergoyang. Nah, ininya apalagi skok motor kulonya. Kok sih? Rusak. Ngeluh terus hidupnya. Iya. Tapi iya sih ya. Iya. Sekarang tuh kayak banyak jalan yang viral. Kamu tahu kalau misalnya aku masuk komplek nih ya, perumahan elit itu. Tuh kok mulus gitu ya. Nah, semulus muka aku gitu kan. Iya. Coba pegangnya. Enggak, memang ada disparitas gitu loh nya. Apa tuh? Nah, rakyat ini suruh bayar pajak terus. Tapi manfaatnya mana? Jalan aja lubang-lubang, rusak-rusak, punggung. Aduh, ini Iya. obatnya nggak cuma bayar pajak ini. Apa itu obatnya? Apa itu? Obatnya jalan mulus semulus pipinya nyonya. Gitu ya. Iya loh. Soalnya skok motormu tadi rusak ya. Iya, tapi emang kalau misalnya kita menjumpai jalan yang dibangun pakai duit rakyat itu ya, kok banyak berlubang. Mungkin ya ini lagi dibetulin malam ini, besok udah berlubang lagi gitu kan. Kadang-kadang asal tembel gitu loh ya. Iya. Tembel sehari, besok itu lagi. Ya udah deh. Gimana kalau misalnya saya undang wakil rakyat yang berkompeten untuk jawab ini, Sudarmas? Ya apa? Tapi ya memang harus gitu, nyari surat dari masyarakat dulu biar masyarakat juga sekalian nanya sama beliau ini. Boleh ya. Deh, tapi ongkos pijetnya dulu. Mesti kok minta duit tak hari ini yo. Gimana ya? Nanti tak transfer. Sudah nyari dulu suratnya. Aduh. Naik Ferrarinya tak pakai ya. Cuci dulu ya. Aduh, poyoknya dorong waras. Kok nyuci. Sahabat Kata Surat, pernah nggak sih kalian lagi naik motor atau mobil terus spontan bilang, "Lah kok jalannya rusak lagi gitu kan?" Padahal rasanya kita sudah taat bayar pajak setiap tahun. Pajak kendaraan dibayar, belanja kena pajak, bahkan hampir setiap aktivitas kita ada unsur pajaknya. Wajar kalau kemudian muncul pertanyaan ya, sebenarnya uang pajak itu kemana sih? Kenapa jalan yang kita lewati setiap hari itu masih aja banyak yang berlubang? Nah, di episode Ngode kali ini kita akan membahas tuntas pertanyaan yang sering menjadi keresahan publik. Biar kita tidak hanya mengeluh saat melewati jalan rusak, tapi juga paham bagaimana sebenarnya sistem itu bekerja. Kita bahas tuntas di Kotak Surat Talks. Penuh cerita rakyat. Program yang menghadirkan dialog santai namun berbobot pastinya ya, membahas isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat bersama para wakil rakyat. Saya Siti Diajeng dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni rakyat bayar pajak kenapa masih banyak jalan yang rusak. Kita masuk di edisi Ngode, ngobrol bareng Dewan. Sudah hadir bersama kami di sini narasumber yang luar biasa, ada Bapak Hartodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Kotak Surat Talks ya Bapak ya. Sahabat Kotak Surat, beliau ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 Komisi C dari fraksi Partai Gerindra. Mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 9 ya Bapak ya? Betul ya? Meliputi Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek.
Benar sekali, banyak sekali Bapak ini yang harus dipikirkan daerah-daerahnya ya. Bapak, sekali lagi ini kita memang harus menampung aspirasi dari masyarakat begitu ya, namanya kotak surat tos. Nanti ada surat-surat dari masyarakat yang wajib jenengan harus jawab. Siap Bapak? Siap. Oke. Nah, Pak Hartono sekali lagi kan dari Komisi C membidangi keuangan begitu ya Pak ya, aset daerah, BUMD, pendapatan daerah sampai pengawasan pengelolaan APBD. Lagi ada bahasan yang paling menarik apa Pak di komisinya jenengan Pak? Ya, saat ini berkaitan dengan upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya berkaitan dengan optimalisasi aset, kemudian juga peningkatan setoran dividen dari BUMD, itu yang pokok ya. Yang lagi pokok di situ ya Pak ya, concernnya di tahun ini begitu? Iya. Baik, tadi memang kita sudah membahas begitu Pak bersama dengan Sudarmas. Tadi kok Sudarmas ini merasa badannya sakit-sakit kalau melewati jalan. Katanya jalan itu banyak yang rusak. Tapi saya kalau misalnya jalan ke perumahan-perumahan elit, itu jalan banyak yang mulus. Itu gimana kabarnya uang rakyat itu tuh Pak? Begitu. Boleh dijawab nih Pak? Iya. Memang secara umum infrastruktur di Jawa Timur ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Tetapi sebenarnya setiap tahun anggaran yang kita gelontorkan untuk perbaikan infrastruktur juga tidak kurang besarnya. Tapi memang masih sangat kurang untuk mendukung semua infrastruktur yang sudah ada. Pajak dari rakyat ini kan macamnya banyak. Di antaranya memang yang terbesar untuk provinsi itu dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Tapi penggunaan pajak kendaraan bermotornya kan tidak sepenuhnya untuk jalan juga. Tapi juga digunakan untuk kepentingan lainnya, untuk pembiayaan pembangunan di Jawa Timur. Tidak sepenuhnya untuk jalan. Jadi kalau kita bicara pajak untuk jalan ya ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya pajak yang dibayarkan masyarakat, meskipun itu dari pajak kendaraan bermotor itu digunakan untuk pembangunan jalan. Infrastruktur jalan. Sebenarnya kalau untuk perbaikan infrastruktur jalan itu berapa persen Pak? Dan yang paling tinggi prioritas pengeluaran itu ada di mana untuk Provinsi Jawa Timur? Jadi kalau bicara persentase persisnya saya kurang paham detailnya, tetapi sebenarnya juga sudah cukup besar lokasinya. Seperti yang saya terapkan sendiri, meskipun melalui poker saya itu saya banyak memberikan bantuan untuk perbaikan jalan desa, meskipun itu jalan milik desa, tapi melalui bantuan keuangan desa kita berikan alokasi untuk perbaikan jalan itu. Karena jalan itu sebenarnya ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada juga jalan milik desa. Pengaturannya masing-masing berbeda, tapi sebenarnya bisa saling membantu agar perbaikan di masing-masing sektor tadi itu sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Menarik juga ternyata semua dapat bagian ya begitu ya Pak ya, dan juga cukup besar ya untuk aspal. Jadi aspal. Aspal. Sudarmas, surat dari masyarakat. Bukan aspal. Aspalnya saya tadi loh. Jadi ngaspal. Iya. Nyari surat sambil ngaspal. Lah daripada saya habis 20 juta buat beli motor, lebih baik saya beli aspal buat ngaspal jalannya. Iya. Timbang kamu sakit pinggang terus ya. Ada Pak Hartono. Betul Pak Hartono Mohon maaf, disapa Pak. dulu. Iya Pak. Ini loh Pak, jalannya Pak banyak yang rusak sudah mas Pak. Iya. Pak Hartono sehat. Alhamdulillah. Nggak sakit pinggang Pak. Nggak sakit pinggang Pak. Oh, nggak sakit pinggang bapaknya. Sehat soalnya. Iya, setir bunter soalnya. Saya kan masih setir panjang. Nah, skoknya enak ya. Skoknya enak. Gimana dapat surat nggak? Loh. Oh, ininya. Loh, pas saya alhamdulillah. Pak, ini Mampir ada besar titipan nih. dari masyarakat, Pak. Siap. Surat dari masyarakat. Jenengan ini kan sangat ahli menampung aspirasi rakyat ya, Nya, ya. Harus. Boleh saya bacakan, Pak? Boleh. Nah, saya bacakan ya, Nya. Oke, jadi baca undang-undang ya. Oh iya, kayak upacara. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Dewan, Pak Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Dani warga Trenggalek, Pak. Dan ini surat kotak surat. Oh, bukan ya. Beda. Nyontek. Trenggalek Ini dari dapil Trenggalek. saya itu berarti. Oh, dapil jenengan? Iya. Masya Allah. Pas tuh ya, pas banget ya. Pas. Tapi ngomong-ngomong kemarin apa namanya Trenggalek butuh apa Pak kemarin Pak? Yang terakhir Pak, waktu jenengan datang Pak.
Ya banyak untuk perbaikan terutama di pertanian, pertanian. perbaikan jalan desa banyak. Jalan ya. desa, wah luar biasa. Ini Dani ini tapi bukan masalah pertanian, hampir sama kayak saya Pak, yang setiap hari berangkat kerja naik motor. Setiap tahun ini selalu bayar pajak kendaraan tepat waktu. Tapi yang dirasakan oleh Dani, ini jalan yang dilewati masih banyak yang berlubang. Kadang sudah ditambal, tidak lama rusak lagi. Nah jujur ini ya nggak ada masalah sih Pak Dani untuk masalah bayar pajak. Tapi ya Dani ini bingung, mosok rek uang pajak yang kami bayarkan benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat, tanda tanya. Itu. Atau memang ada proses yang tidak kami ketahui Pak. Jadi sebagai warga, Dani ini ingin merasakan jalan yang aman dan nyaman untuk dilalui. Mengingat ini kan jalan itu menjadi akses penting, Pak Nggih. Ya, betul. Untuk perekonomian, apalagi pergi ke sawah, naik kebun. Cakep, bukan ya? Enggak ya. Oke. Boleh lagi lanjut. Oke. Oh, Pergi ke sawah naik kebo. pergi ke sawah naik kebo, tapi saya nggak lagi pergi ke sawah dan naik kebo. Saya itu apa namanya nembak tikus kena sikile Markus. Cakep. Pajak bayar terus, tapi dalane ngarai weteng muru. Kenapa? Gitu, Sekarang Pak. nggak naik kebun, naiknya drone loh. Oh, Ada naik yang drone. naik drone kan? Iya. Oh, luar biasa. Jadi langsung loncat ya dari ketinggiannya. Enggak, kendaraannya pakai drone loh sekarang. Wah, digitalisasi. tuh. Digitalisasi, Karena betul. jalan berlubang kali, mungkin ya jadi pakai drone ya. Nah, bisa jadi mungkin. Gimana Pak untuk Jil, pertanyaannya? monggo Bapak langsung Dani nih. dari Trenggalek. Dari warganya Ya. jenengan ini. Jadi urusan jalan kan tidak hanya sekedar masalah jalan mulus atau tidak mulus ya. Jalan itu ya memang untuk akses, untuk pergerakan ekonomi dan sebagainya. Tidak hanya sekedar nyampe saja. Di Jawa Timur ini khususnya berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, ini memang memegang peran yang sangat urgent. PAD Jawa Timur ini memang masih bertumpu pada pajak kendaraan bermotor. Baik. Nah, tetapi memang pajak kendaraan bermotor itu tidak sepenuhnya dipakai untuk perbaikan jalan. Ya, semua kebutuhan APBD Jawa Timur itu ya dari sumber-sumber PAD tadi, pajak kendaraan bermotor, PBBKB, kemudian BBNKB, kemudian ada pajak air permukaan, semua diramu menjadi satu, menjadi sumber pendapatan daerah yang akan dipakai untuk membiayai APBD Jawa Timur, kan itu. Nah, untuk APBD sendiri memang diantaranya ada infrastruktur, pembangunan infrastruktur, ada juga di sana untuk pemberdayaan ekonomi, ada juga untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan, sekolah dan sebagainya. Intinya memang kita penerimaan dari pajak kendaraan bermotor itu cukup besar, tapi memang tidak 100% dipakai untuk perbaikan jalan. Nah, kemudian jalan sendiri, tadi kan saya sempat menyampaikan jalan sendiri itu kan ada macam-macamnya. Ada jalan nasional yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, ada jalan provinsi, jalan pemerintah provinsi, jalan dan kabupaten, dan itu juga ada termasuk jalan desa. Jalan provinsi sendiri sebenarnya kan ini kan jalan penghubung antar kabupaten ya. Ini secara umum di Jawa Timur hampir lumayan bagus lah. Yang sekarang ini menjadi keluhan paling besar masyarakat itu sebenarnya jalan di level desa. Nah, ini kan karena memang saking luasnya, banyaknya yang harus diperbaiki sehingga alokasi untuk ke sana berapapun seandainya ini 100% APBD Jawa Timur blek untuk jalan pun nggak akan cukup juga. Makanya Saking sekarang besarnya, saking Pak, ya. besarnya kebutuhan untuk perbaikan itu. Tapi agar semuanya bisa berjalan, semua dibuat proporsional. Tetap alokasi untuk jalan perbaikan jalan dilakukan, yang lainnya juga tidak boleh ditinggalkan. Nah, meskipun tadi dari APBD Jawa Timur ya, tapi kita juga tidak tutup mata terhadap perkembangan perbaikan infrastruktur di kabupaten maupun di desa. Bisa menggunakan mekanisme bantuan keuangan kabupaten, bisa juga menggunakan mekanisme bantuan keuangan desa, agar APBD dari Jawa Timur bisa mengalir untuk memperbaiki jalan di kabupaten maupun di desa-desa. Itu yang kita lakukan sekarang. Jadi tidak benar ya. Jadi kalau
kemudian jalan rusak karena kemudian pajaknya tidak dipakai untuk masalah enggak. Memang penggunaannya ini untuk semua kebutuhan pembangunan Jawa Timur, termasuk di dalamnya perbaikan jalan. Wah, kalau gini kan jelas sudah dijawab sama Pak Hartono. Betul, jadi ada prosesnya. Tadi kan saya Betul. ditanyakan Dani kan. Jadi Dani mungkin udah dapat ini nih informasi lebih lengkapnya gitu ya dari Pak Hartono di sini. Betul. Kalau gitu saya izin dulu juga mau maintenance jalan. Bukannya kali ini bukan ngaspalnya, karena untuk perawatan ini kan butuh, tidak hanya perbaikan. Diapain? Daripada kita perbaiki, ini dirawat Di tiap hari. maintenance. Enggak, Caranya? saya pel dulu. Saya mau ngepel jalan Ahmad Yani dulu nggak? Iyanya, Pak Iya izin sih. dulu Pak. Monggo. Pak. Yang udah bener di ini ya, dibersihin biar nggak kotor ya Iya, aspalnya biar tambah ya. licin, kayak pipinya Semacam nyonya. percuma nggak sih sebenarnya ya, Dan? Iya, saya naik helikopter. Lewat mana? Oh iya. Mas, hati-hati kena Oh iya. karung. Ya ampun. Izin lo nya. Ya, nyari surat lagi ya, boleh ya? Satu lagi ya. Aduh, iyanya. Oke, balik lagi nih Pak. Berarti Ya. sebenarnya kan seperti yang berulang kali jenengan sampaikan, ini semuanya sudah ada anggarannya begitu ya. Ini macam-macamnya kalau bisa dijelaskan anggaran itu mengalir kemana saja sebenarnya sih Pak? Iya, tadi kalau berkaitan dengan jalan ya, jalan itu kan ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan itu yang desa. pokok ya. Masing-masing kalau jalan nasional menggunakan APBN pasti. Baik. Kalau jalan provinsi menggunakan APBD provinsi, jalan kabupaten juga menggunakan APBD kabupaten. Namun sebenarnya bisa juga ini saling membantu. Contohnya, kalau kita hanya mengandalkan APBD kabupaten memperbaiki jalan kabupaten, saya yakin juga tidak akan cukup itu. Karena apa? APBD kabupaten sekarang kan nggak besar. Ya, apalagi kalau kondisi sekarang transfer pemerintah pusat ke kabupaten dibatasi, maka semakin berkurang kemampuan kabupaten atau daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur di wilayahnya. Karena itu beberapa yang kita lakukan adalah menggunakan mekanisme bantuan keuangan. Nah, contohnya dari pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan ke kabupaten untuk melakukan perbaikan jalan di wilayahnya. Demikian pula untuk perbaikan di desa-desa. Di desa itu malah sebenarnya tidak perbaikan, tapi memulai membangun baru. Jadi saya sampaikan ke teman-teman podcast ya, di depan rumah saya sendiri di Ngawi sana itu sampai sekarang jalan usia dari saya kecil sampai sekarang ini sudah setengah abad ini ya. Ini belum ada paving satu aja di depan rumah belum ada. Waduh. Nah ini bukti bahwa memang saking banyaknya jalan yang harus diperbaiki. Nah makanya akhirnya kita membuat mekanisme gini. Ya udah kita pakai mekanisme bantuan keuangan desa untuk memperbaiki jalan-jalan di desa-desa. Itu tujuannya apa? Ya mempercepat agar masyarakat yang sudah tertib membayar pajak ini segera bisa merasakan dampak dari tertibnya dia membayar pajak ini ternyata pembangunan Jawa Timur bisa dirasakan sampai ke desa-desa. Itulah yang kita ingin lakukan. Baik, jadi solusinya seperti itu ya Pak ya. Lantas nih Pak, kalau misalnya saya bayar pajak kendaraan bermotor gitu, apakah semuanya jadi milik pemerintah provinsi gitu? Sejak tahun 2025 itu diimplementasikan Undang-Undang HKPD, Hak Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Nah, di situ sebenarnya mulai ada pembagian hak keuangan. Kalau dulu sebelum HKPD ini dilakukan, 100% pajak kendaraan bermotor itu masuk provinsi dulu. Baik. Kemudian provinsi akan melakukan pembagian secara proporsional ke daerah-daerah. Nah, tapi sejak HKPD ini dilakukan, maka 64% dari yang diterima provinsi itu dikembalikan berupa option pajak ke kabupaten kota. Apa yang paling dibutuhkan di sana gitu Pak? Langsung, jadi bukan dalam bentuk pembangunannya, tapi langsung uangnya dipotong ke sana. Misalkan Mbak Septi bayar pajak motor ya, baik. Maka ketika bayar itu langsung dipecah. Ada yang masuk ke provinsi, ada yang masuk ke kabupaten atau kota. Langsung dipecah begitu. Langsung dipecah. Ya. Nah, dampak dari ini sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya khususnya untuk daerah-daerah yang memang banyak
kendaraan terdaftar di sana seperti Surabaya, pasti akan melonjak ini pendapatannya. Baik. Melonjak luar biasa. Positifnya. Tapi sisi yang lain, daerah-daerah pinggiran yang secara umum motornya itu banyak dari luar wilayah, maka dia pasti akan berkurang luar biasa. Dan di Jawa Timur ada 12, kalau nggak salah ada 12 kabupaten yang drop pendapatannya karena pemberlakuan Undang-Undang HKPD ini. Baik. Nah, dan saat ini Undang-Undang HKPD ini sedang ditinjau oleh DPR RI untuk dilakukan koreksi, dilakukan penyesuaian sesuai dengan usulan dari daerah-daerah ini sebenarnya. Ya, kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk melakukan usulan-usulan kalau ada hal yang dirasa selama ini tidak efektif diberlakukan gitu. Tapi memang permasalahan jalan ini masih sering banget didengar gitu Pak, karena kan efeknya banyak sekali ya, side efeknya ya, seperti mungkin mobilitas kerjanya mereka begitu, apalagi kalau dalam kondisi musim hujan gitu, itu kan cukup bahaya kan ya Pak ya begitu. Nah itu maksudnya kok permasalahan jalan ini belum tuntas aja sih gitu, padahal kan aspirasi ini sudah lama sekali didengar gitu. Iya. Jadi urusan jalan kan tidak hanya masalah kenyamanan, tapi juga keselamatan, juga pergerakan ekonomi seperti yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, pajak kendaraan yang jenengan semua bayarkan itu digunakan untuk membiayai pembangunan Jawa Timur secara keseluruhan, tidak khusus untuk jalan saja. Tapi yakinlah bahwa porsi pembangunan infrastruktur khususnya jalan ini juga mendapat prioritas yang luar biasa besarnya. Itu dia banyak sekali ya. Baik, nah Pak, kalau masyarakat menemukan jalan rusak nih sebenarnya harus ngadunya ke siapa? Banyak pintu sebenarnya, juga bisa ke pemerintah desa. Kalau berkaitan dengan jalan desa, biasanya ke pemerintah desa, karena nanti desa yang akan melakukan perbaikan itu. Juga bisa ke pemerintah kabupaten atau biasanya masyarakat kalau suruh jalan ini jalan desa kan tidak tahu ya. Pokoknya jalan rusak ya lapor ya. Sampaikan saja. Bisa ke kami selaku wakil rakyat. Bisa juga kalau memang tidak menemukan siapa yang bisa dipercaya, lapor aja ke media sosial, pasti akan terpantau juga oleh teman-teman dari pemerintah. Ya. Oke, yang viral itu yang akan dapat respon katanya gitu ya Pak ya. Sintarmas, surat dari masyarakat. Kamu ngapa jadi pakai helm sekarang? Ini loh saya ini kan cosplay jadi superhero. Kamu dari mana sih tadi? Ultraman. Saya ini Aspalman. Aspalman. Iya. Kamu yang ngaspalin jalan. Betul. Jadi kan aspirasi dari masyarakat kan banyak terkait jalan berlubang. Jadi saya lah yang bertindak. Kelamaannya nunggu. Nunggu nyonya maksudnya. Kenapa sih udah kalau menyentil langsung aja nggak apa-apa. Enggak, Pak Hartono ini orangnya amanah, mawaddah, warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini nggak mau dibuka nih helm ya. Tapi bagus sih gini aja. Gini aja kelihatan ganteng ya. Cakep, lucu banget kamu kayak gini. Iya, tapi ini tadi juga banyak orang-orang mengira itu saya itu kan kerjanya kan cari surat dari masyarakat. Dari Nggalek tadi saya langsung menuju Lumajang. Lumajang. Tahu kepanjangannya Lumajang apanya? Enggak. Pak Hartono Lumajang apa Pak? Kepanjangannya Pak? Biar dia aja Pak, ntar pasti lucu Pak. Lumah-lumah diranjang. Lo kan hanya lumah-lumahnya. Ini ngomong jalan, ngomong ranjang, aduh. Iya. Nanti aja lah kalau kamu pengen diranjang. Lah gimananya boyoknya itu ya belum sembuhnya. Harusnya rebahan, diranjang gitu. Masa kerja terus. Itulah faktor U. Faktor yang lain yang U. aman. Uangnya yang berpengaruh sekarang itu. Iya benar ya. Termasuk ininya. Saya bacakan dulu surat dari masyarakat. Kok semua ini surat? Mohon izin. Oh ini goib ininya. Kalau enggak orang sakti enggak bisa. Oh iya. Jadi yang di Lumajang itu ada Fajar Pak Hartono. Fajar. Fajar di Lumajang ya. Jangan diteruskan loh ya. Saya tinggal di daerah yang setiap hari ini dilewati truk-truk besar Pak. Jalannya sering rusak, ditambal sebentar lalu rusak lagi. Setiap tahun juga saya tetap bayar pajak kendaraan karena saya tahu itu kewajiban.
Tapi saya punya satu pertanyaan, Pak. Ini sebagai rakyat, apakah kami boleh tahu uang pajak yang kami bayarkan itu dipakai untuk apa saja? Karena yang sering kami dengar hanya ayo taat bayar pajak. Setelah itu kami tidak pernah benar-benar tahu hasilnya. Nah, kami ini tidak sedang menyalahkan siapapun. Kami hanya ingin pemerintah dan DPRD lebih terbuka kepada rakyatnya. Salam arek Lumajang. Lumajang jos. Dapilnya juga, Pak? Bukan. Oh, bukan. Berbeda. Tapi meski bukan kan tetap didengarkan. Oh iya, aspirasinya, Pak. mewakili masyarakat Jawa Timur Mewakili ya. masyarakat Jawa Timur. Ya. Oke deh, Mas Fajar ya? Mas Fajar. Sering muncul di pagi hari. Iya, itu. Fajar. Iya. Jadi monggo Pak, ditanggapi Pak. Sebenarnya pertanyaannya juga hampir serupa Iya. ya seperti yang saya tanyakan ya. Tapi boleh monggo. Oke, Langsung jadi dijawab. Mas Fajar di Lumajang, pertanyaannya bagus sekali, mewakili masyarakat Jawa Timur secara umumnya. Meskipun Lumajang ini bukan dapil saya, tapi kan saya judulnya itu anggota DPRD Jawa Timur, Iya. jadi mewakili seluruh masyarakat Jawa Timur. Dan apalagi yang dikeluhkan Mas Fajar ini saya kira merata, hampir semua masyarakat mengalaminya. Sebuah keniscayaan bahwa ketika masyarakat sudah tertib membayar pajak ini mereka meminta haknya, hak bagaimana dia menikmati jalan yang lebih baik, kemudian transportasi umum yang memadai, juga fasilitas umum yang dirasa perlu untuk masyarakat. Ini kan keniscayaan yang mestinya diterima masyarakat ketika mereka sudah tertib membayar pajak. Nah, pajak, apalagi kalau kita bicara pajak, Jawa Timur ini tumpuan terbesarnya adalah dari pajak kendaraan bermotor. Kalau saya bisa sampaikan ya, PAD Jawa Timur kurang lebih di angka 18-19 triliun itu, yang 12-13 triliun itu dari pajak kendaraan bermotor dan BPNKB. Jadi sekian besarnya support pemegang kendaraan bermotor ini terhadap APBD Jawa Timur. Nah, ini sangat wajar mereka untuk meminta imbal balik terhadap pelayanan jalan yang lebih baik. Betul. Nah, tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa pajak yang dihimpun tadi tidak langsung begini. Kalau pajak kendaraan bermotor untuk jalan, kemudian pajak air permukaan untuk perbaikan tanggul sungai, tidak begitu. Tapi semua potensi pajak tadi dihimpun menjadi satu di BPKAD, kemudian di Bapenda, kemudian ini yang akan diolah untuk membiayai semua rencana pembangunan Jawa Timur. Nah, masyarakat sendiri sebenarnya kalau memang mengusulkan ada jalan-jalan yang perlu diperbaiki, bisa melakukan usulan melalui musrenbang desa, bisa melalui musrenbangnya nanti di proses resesnya anggota dewan kabupaten, dewan provinsi, ataupun DPR RI, bisa disampaikan itu mana-mana yang menjadi usulan yang dilakukan perbaikan jalan. Nah, nanti pemerintah akan melakukan evaluasi mana-mana yang menjadi prioritas, kemudian yang perlu dibiayai lebih dahulu. Karena memang kalau kita bicara usulan banyak sekali usulannya. Dan pasti tidak akan cukup, gitu loh. Karena itu pasti akan dipilih skala prioritasnya. Nah, pemerintah khususnya DPRD di Jawa Timur khususnya, apalagi saya di Komisi C ya. Komisi C ini kan yang bagian nyari uang ya. Perannya apa aja Pak Komisi C itu? Komisi C itu nyari uang. Jadi bagaimana kita mengumpulkan uang untuk membiayai APBD Jawa Timur, kan itu kita lakukan itu. Kita tahu sumber uangnya sekian banyaknya, kemudian yang dibutuhkan lebih besar lagi ternyata. Nah, karena itu kita harus ngatur ini mana yang prioritas. Nah, kita anggarkan, kita rencanakan dengan baik, kemudian kita evaluasi, kemudian kita awasi realisasinya. Yang tidak kalah pentingnya, selain masalah alokasi anggaran ke sana, ini pengawasan masalah implementasi anggaran yang sudah dialokasikan. Betul. Seringkali kan tadi sampaikan sudah diperbaiki
tahun ini kok tahun depan rusak lagi. Itu kan selain anggarannya kurang, bisa jadi pelaksanaan kegiatan itu yang belum sesuai dengan yang direncanakan. Misalkan ada kontraktor yang nakal, mengurangi spek dan sebagainya. Ini kan butuh pengawasan dari masyarakat ini. Jangan sampai alokasi anggaran yang dikumpulkan dari pajak Anda ini ketika diimplementasikan tidak sesuai spek pelaksanaannya. Ini kan juga yang rugi juga masyarakat sendiri kan gitu. Iya, betul Pak itu. Jadi kita sangat berharap satu, tetap masyarakat tertib pajak, yang kedua, pelaksanaan pembangunan ini harus terus diawasi oleh masyarakat. Ya, betul. Jawabannya panjang dan lengkap sampai berat sayanya. Nggak bisa dilepasnya ininya. Terganti yang selain pinggangmu jadi sakit kepala. Ya mending kamu istirahat aja nggak apa-apa. Iya. Kasihan Kalau deh gitu, Jojo. iya, ada titipan dari arek-arek Lumajang tadi, Apa Pak tuh? Ardono. Ada parian juga. Oh, iya. Ya. Jadi, awakku guru kurang nyusu. Sidoarjo ono wahana baru, wisata Jeglongan Sewu. Kok jadi jeglong? Iya, iya. Pak Ardono, ini mau nambal, bukan nambal jalan, nambal kenangannya. Loh, motor saya mananya? Di luar lah, di luar masa di dalam studio. Oh, mogoknya Apa sih? tak dorong aja. Jadi halu kan dia. Nah itu dia tadi menarik banget Pak ya. Ini Bapak sudah menjawab keresahan masyarakat. Salah satunya dari warga Lumajang ya, Mas Fajar yang pada akhirnya memang balik lagi rakyat tuh jadi bertanya loh, saya ini bayar pajak tapi jalanan seperti ini. Tapi dari Komisi C sendiri, jenengan ini perannya seperti apa? Terus mungkin kalau memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat yang mungkin sejauh ini masih awam begitu Pak, mengenai anggaran pajak ini seperti apa? Iya, jadi kalau bicara Komisi C di DPRD itu ada 5 komisi. Ada Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, dan Komisi E. Di Komisi C sendiri kita membidangi keuangan. Nah, kita ini bermitra dengan satu dengan Bapenda, yang kedua dengan BPKAD, yang ketiga dengan DPMPTSP. Nah, karena ini dari mitranya aja sudah kelihatan bahwa kegiatan Komisi C ini berkaitan dengan keuangan semua. Baik. Dengan Bapenda diantaranya kita menghimpun pajak dan retribusi. Makanya kita selalu berkomunikasi dengan Bapenda terkait dengan potensi pajak yang ada di Jawa Timur, kemudian realisasinya berapa, kemudian ada kendala apa terkait dengan pembayaran pajak. Contoh yang sangat mendapat perhatian kita dengan Bapenda adalah masalah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Seringkali kami sampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor ini jangan sampai dihimpun dengan mekanisme penindakan, contoh operasi dan sebagainya. Itu kita tidak menginginkan hal semacam itu. Kita lebih menginginkan masyarakat Jawa Timur ini sadar akan membayar pajak. Baik. Caranya bagaimana? Caranya agar masyarakat Jawa Timur ini sadar dan mau membayar pajak itu ya satu, mempermudah cara membayar pajaknya. Yang kedua, disampaikan bahwa uang yang telah dibayarkan dari pajak tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat juga. Ini yang kita dorong ke Bapenda untuk melakukan itu. Kemudian dengan BPKAD. BPKAD ini kita berkaitan dengan tata kelola aset, terutama yang saat ini sedang fokus kita garap di sana. Bagaimana aset-aset di Jawa Timur ini milik Provinsi Jawa Timur ini bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Jawa Timur. Dengan DPMPTSP, bagaimana terkait dengan perizinan, kemudian investasi masuk Jawa Timur ini difasilitasi dan dipermudah agar kegiatan perekonomian di Jawa Timur bisa tumbuh dan berkembang. Itu yang dilakukan Komisi C selama ini. Selain itu pasti kita akan ikut membahas rencana kegiatan masing-masing OPD, kemudian kita juga melakukan pengawasan seperti halnya fungsi DPR secara umum kan itu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi ya, pembuatan perda ya. Baik, tapi kan Bapak jenengan ini kan sampai 2029 ya. Ya. Jadi di Komisi C ini yang lagi gencar banget programnya yang dikuatkan itu apa saja? Yang utama sekarang ini tetap berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, karena memang kita itu menghadapi turbulensi luar biasa. Sejak tahun 2025 itu
dengan berlakunya Undang-Undang HKPD itu kan pajak kendaraan yang hilang itu hampir 4,5 T yang masuk Jawa Timur. Penyebabnya? Karena yang dulunya semuanya masuk pemerintah provinsi, sekarang harus langsung dibagi dengan pemerintah kabupaten kota. Sehingga yang ada pengurangan pajak yang diterima Jawa Timur itu kurang lebih 4,5 T dalam tahun satu tahun ya. itu ya. Nah ini sebenarnya bukan hilang dalam artian berkurang, tapi kan sekarang dibagi langsung dengan pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah Jawa Timur yang diterima itu berkurang kurang lebih 4,5 T tadi. Ya. Baik. Maka harapannya Bapak 5 tahun ke depan kira-kira nih terkait infrastruktur di Jawa Timur seperti apa Pak Hartono? Iya, saya berharap satu, kalau kita bicara infrastruktur, pembangunan tetap harus diteruskan, ya. Tetap selain perbaikan yang sudah ada, ini perluasan juga. Jangan hanya yang diperbaiki yang di kota-kota saja, yang di desa-desa pun ingin merasakan jalan yang bagus itu seperti apa, karena mereka juga bayar pajak gitu. Iya. Ya. Nah, sekali lagi kita sangat berharap masyarakat tetap tertib membayar pajak, karena dari pajak itulah pembiayaan pembangunan di Jawa Timur. Tapi juga kita akan mendorong terus pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan penjelasan kepada masyarakat uang yang diterima itu digunakan untuk apa saja. Ya, tidak hanya sekedar sudah diterima tapi tanpa ada penjelasan yang transparan itu. Betul sekali. Oke, terakhir deh Pak, pesan untuk masyarakat Jawa Timur agar tertib membayar pajak tetap gitu ya, dan kepercayaan publiknya meningkat tentang pajak dan penggunaan anggarannya seperti apa? Ya, untuk masyarakat Jawa Timur tetap pertahankan saat ini masyarakat Jawa Timur termasuk masyarakat yang sangat tertib membayar pajak. Karena pajak yang Anda bayarkan itu untuk membiayai pembangunan Jawa Timur. Kalau ternyata menurut sampean-sampean ada hal yang tidak benar, sampaikanlah kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, atau juga kepada kami, wakil-wakil panjenengan yang ada di provinsi, ada di kabupaten, monggo. Terutama wilayah yang di dapil saya terbuka 24 jam. Ada lewat layanan online ada Pak? Kita ada medsos, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok. Ada juga saya lewat WA saya terbuka. Waduh. Karena bagi saya aspirasimu adalah perjuanganku. Waduh, ya memang harus seperti itu karena jenengan adalah wakil rakyat. Sobat Kata Surat, hari ini kita belajar bahwa persoalan jalan rusak ternyata tidak sesederhana sudah bayar pajak tapi jalannya belum mulus gitu kan. Ada proses ternyata penganggarannya ya, pembagian kewenangan, pengawasan, hingga kualitas pembangunan yang semuanya saling berkaitan. Yang paling penting nih, masyarakat berhak mengetahui kemana kira-kira pajaknya digunakan. Dan sementara pemerintah dan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang dirasakan masyarakat. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Hartono atas kehadirannya. Kapan-kapan saya undang lagi boleh ya Pak ya? Siap. Oke, baik. Dan saya Septi Diajeng pamit undur diri. Jangan lupa follow dan subscribe semua platform media Kotak Surat di Instagram, TikTok, ataupun di YouTube. Dan buat kamu, kita juga selalu terbuka untuk menerima surat curhatan hati kalian. Kotak Surat Talks.